Football Universe. Nomor 9 Brazil adalah Ronaldo fenomenal. Nomor 11 adalah Ronaldinho Gaucho. Sedangkan nomor paling keramat yang menjadi lambang pemain terhebat di tim ini dikenakan oleh pemain Brazil yang bernama Rivaldo. Sehebat apakah pemain ini? Mengapa pemain Brazil lain sangat menghormatinya? Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. 17 Juni 2001, di pekan ke-38, atau pekan terakhir La Liga musim 2000-2001. Terjadi pertarungan sengit antara tuan rumah Barcelona versus Valencia. Kedua tim ini sedang berusaha untuk memperebutkan tempat keempat La Liga yang memungkinkan mereka untuk tampil di Liga Champions musim depan. Barcelona membutuhkan kemenangan untuk menyalip poin Valencia, sementara hasil seri saja sudah cukup buat Valencia dalam mempertahankan posisi keempat La Liga. Tensi pertandingan memanas sejak di ruang ganti. Saat para pemain memasuki lapangan, juga telah terjadi perang tatapan untuk saling mengintimidasi. Tetapi terlihat ada satu pemain Barcelona yang pembawaannya sangat tenang. Dia hanya menatap ke langit sebelum pertandingan dimulai dan berlari seperti layaknya pertandingan lainnya, sesuai fungsinya di lapangan. Pada menit ketiga, Barcelona mendapatkan tendangan bebas dari luar kotak penalti. Rivaldo dengan tenang mengambilnya dan sepakan keras kaki kirinya menghujam pojok gawang Canizares. Gol pembuka ini langsung membuat pertandingan menjadi semakin seru. Valencia lalu berusaha menyerang dengan bertubi-tubi. Hasilnya menit ke-25, Rubén Baraja mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Barcelona agak kesulitan memainkan bola karena pemain-pemain Valencia tampil militan. Tetapi Rivaldo sekali lagi menunjukkan kelasnya dengan menggocek dua pemain Valencia sebelum melepaskan tendangan super petir dari luar kotak penalti. Dan gol, kedudukan 2-1 sampai turun minum. Pada awal babak kedua, Baraja kembali menunjukkan sundulan supernya, sehingga kedudukan kembali imbang, 2-2. Hasil ini tentu saja membuat permainan Barcelona semakin kocar-kacir, karena Valencia tampil sangat memukau. Barcelona terus berusaha menyerang Valencia, tetapi tak dapat menembus pertahanan kokoh mereka. Memasuki menit ke-85, para pemain Barcelona tampak sudah kelelahan. Fans pun sudah mulai terdiam, serta petinggi mereka mulai tertunduk. Tetapi Rivaldo tetap berusaha mencari kesempatan, dan akhirnya di menit ke-88, dia pun mendapatkan umpan dari bek Barcelona, Frank de Boer. Bola lambung yang datang dikontrol Rivaldo dengan dada di luar kotak penalti sambil membelakangi gawang Valencia. Setelah bola melambung ke atas, dirinya lalu menendang dengan teknik overhead kick atau tendangan sepeda keras tanpa melihat gawang. Bola melayang dengan sangat keras dan masuk di sisi kiri gawang Canizares. Seluruh stadion bergemuruh dan bahkan pelatih Barcelona, Charles Resac, tak percaya Rivaldo memenangkan Barcelona di momen yang spesial ini dengan aksi yang sangat memukau. Itulah salah satu pertandingan terbaik yang menunjukkan betapa hebatnya pemain ini. Nama lengkapnya adalah Rivaldo Vitor Borba Ferreira, atau yang biasa dipanggil Rivaldo. Lahir pada 19 April 1972 di kota Recife, Brazil. Ayahnya Romildo Ferreira memiliki pekerjaan yang tak menentu, sementara ibunya Marlucia Salomão Borba hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa.
Rivaldo bersama saudaranya dibesarkan dalam kondisi keluarga yang serba kekurangan. Sejak kecil, Rivaldo tidak pernah mendapatkan makanan yang sehat. Jangankan makanan yang sehat, bisa rutin makan setiap hari saja sudah merupakan hal yang sangat baik bagi keluarga Rivaldo. Mereka sering sekali tidur malam dengan kondisi perut kosong, atau juga hanya mampu makan sekali dalam sehari. Karena tingkat kemiskinan yang sangat tinggi ini, maka Rivaldo sewaktu kecil pernah mengalami kondisi kekurangan gizi. Hal ini membuatnya kehilangan beberapa buah gigi yang membusuk karena tidak menerima cukup asupan makanan. Tak sampai di situ, Rivaldo kecil juga harus menerima keadaan kakinya yang menjadi bengkok karena kurang gizi. Tetapi namanya juga anak-anak. Mereka tidak terlalu terbawa emosi untuk hal-hal kurang gizi dan kemiskinan. Rivaldo malah lebih tertarik bermain sepak bola bersama teman-temannya di taman ataupun di jalanan kota. Ayahnya selalu mendorongnya untuk menikmati permainan sepak bola dan bermain dengan sepenuh hati. Hal ini yang kemudian membuka wawasan Rivaldo bahwa sepak bola mendatangkan kebahagiaan baginya. Dan suatu saat, jika dia mampu menjadi seorang pemain sepak bola profesional, maka dia pun dapat membahagiakan keluarganya. Sewaktu berusia 16 tahun, Rivaldo kemudian bergabung dengan klub lokal di kotanya, yaitu Paulistano. Di klub ini, dirinya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik. Tetapi sang pelatih menilai dirinya memiliki kaki yang lemah dan meragukan. Saat Rivaldo sedang sedih akan keadaannya di klub sepak bola pertamanya ini, datang juga kabar buruk, yaitu ayahnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini sangat mengejutkan Rivaldo, dan dirinya pun bersedih, serta tak mau main sepak bola lagi selama sebulan. Tetapi sang ibu menyuruhnya bangkit dan meneruskan cita-cita ayahnya untuk menjadi pemain sepak bola. Rivaldo pun teringat kata-kata almarhum ayahnya, bahwa suatu saat ada salah satu anaknya yang akan menjadi pemain sepak bola profesional dan mengharumkan nama Brazil. Karena hal ini Rivaldo bangkit. Dirinya pun kemudian setiap hari membantu ibunya dengan berjualan souvenir di pantai di pagi hari dan berjalan sejauh 10 mil ke tempat latihan sepak bola di siang hari. Karena kegigihannya tersebut, maka setahun kemudian dirinya mendapatkan kontrak profesional pertamanya dari klub besar di kotanya, yaitu Santa Cruz, yang bermain di Divisi 2 Liga Brazil. Rivaldo muda waktu itu hanya diberikan kesempatan bermain sebanyak 9 kali, tetapi dia berhasil mencetak 11 gol untuk Santa Cruz. Penampilan impresifnya mendapatkan perhatian dari klub Divisi 2 lainnya, yaitu Mogi Mirim, sehingga di musim berikutnya 1992-1993 dirinya dibeli Mogi Mirim. Rivaldo diturunkan sebanyak 31 kali untuk Mogi Mirim dan mampu mencetak 13 gol. Hal ini membuat tim besar dari divisi utama Liga Brasil, yaitu Corinthians, meminjamnya untuk mengarungi musim 93-94. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi Rivaldo, karena kini dia berada di liga teratas Brasil. Bersama Corinthians, Rivaldo mulai menunjukkan taringnya dengan bermain di 24 pertandingan mereka. Meski ini adalah pengalaman pertamanya di Liga Utama Brasil, tetapi permainannya semakin meningkat. Dan dia pun mampu mencetak total 12 gol. Para penonton dibuat terkesima dengan aksi dribble Rivaldo yang kokoh, tendangannya yang keras, serta dirinya mampu mencetak gol-gol dari sudut sempit. Aksi-aksi Rivaldo ini kemudian mendapatkan perhatian dari sang juara bertahan Liga Brazil, Palmeiras. Jadilah pada tahun 1994, Rivaldo resmi direkrut Palmeiras. Tim hijau daun ini dibuatnya semakin kuat pada tahun 1994 ini. Bersama Cafu dan Roberto Carlos,
Rivaldo menciptakan salah satu tim Palmeiras terkuat yang pernah ada. Dan mereka pun tak kesulitan mempertahankan gelar juara Liga Brazil di tahun tersebut. Rivaldo sendiri mampu langsung mencetak 14 gol dari 29 kali penampilannya di musim perdana ini. Ketajamannya ini terus dipertahankannya pada musim berikutnya, 1995. 24 gol berhasil dibuatnya dari 34 pertandingan yang dimainkannya. Rivaldo memang gagal membawa Palmeiras kembali menjuarai Liga Brazil. Tetapi yang menakjubkan adalah dia mampu tampil sangat baik di Copa Libertadores. Dari 8 laga yang dimainkan Rivaldo, dia mampu mencetak 5 gol dan membawa tim ini melaju sampai babak perempat final. Sayangnya di perempat final saat melawan Grêmio, Rivaldo mendapatkan kartu merah karena melakukan tackle keras. Hal ini membuat penampilan Palmeiras menurun drastis dan kalah 3-0 dari Grêmio. Di tahun 1996, Rivaldo membawa Palmeiras menjuarai Campeonato Paulista. Dirinya tampil dalam 34 pertandingan mereka dan mampu mencetak 22 gol. Dirinya kemudian mendapatkan penghargaan Bola de Ouro sebagai pemain terbaik di posisinya. Karena prestasinya tersebut, maka di tahun yang sama Rivaldo terpilih masuk tim nasional Brasil untuk pertama kalinya. Dan dia pun diikutkan ke Olimpiade Atlanta 1996. Rivaldo sangat terharu akan hal ini, karena impian ayahnya kembali tercapai, yaitu Rivaldo dapat menggunakan jersey kuning biru kebanggaan Brasil. Sayangnya di Olimpiade tersebut, dia hanya mampu membawa Brasil sampai semifinal dengan sebiji golnya dan mendapatkan medali perunggu. Klub besar Serie A waktu itu, AC Parma, sangat menginginkan Rivaldo. Tetapi sayang, sewaktu tampil di Olimpiade, Rivaldo tak menunjukkan penampilan yang cukup baik. Sehingga Rivaldo kemudian dipinang klub lain dari Liga Spanyol, yaitu Deportivo La Coruña. Di musim 1996-1997 ini, Rivaldo langsung tancap gas bersama Deportivo La Coruña. Sebanyak 21 gol dia ciptakan dari 41 kali penampilannya untuk Deportivo La Coruña. Tim biru putih ini juga dibawanya langsung bertengger di posisi keempat La Liga, setelah di musim sebelumnya hanya mampu finish di posisi 9. Hal ini tentu saja menjadi prestasi tersendiri bagi Rivaldo, dan dia pun mulai didekati banyak klub-klub besar. Di musim 96-97 tersebut, ada juga seorang pemain Brasil yang bermain di Barcelona, yang memiliki kemampuan cukup hebat dan mencetak 12 gol lebih banyak dari Rivaldo, dan namanya adalah Ronaldo. Pemain ini memutuskan untuk pindah dari Barcelona ke Inter Milan. Karena hal ini, Barcelona kemudian merayu Rivaldo untuk hengkang, karena mereka sangat membutuhkannya untuk menggantikan Ronaldo. Pelatih Barcelona waktu itu, Sir Bobby Robson, telah mengamati permainan Rivaldo selama beberapa tahun, dan yakin kalau Rivaldo akan dapat bersinar di Barcelona. Jadilah pada awal musim 97-98 ini, Rivaldo resmi berseragam Barcelona, dengan biaya transfer yang fantastis dari Deportivo La Coruña, yaitu sebesar $26 juta. Dirinya waktu itu langsung menjadi salah satu pemain termahal di La Liga. Tetapi uang yang dikeluarkan Barcelona dengan jumlah fantastis tersebut langsung dibayar tuntas Rivaldo di musim perdananya. Kepercayaan Sir Bobby Robson terjawab sudah dengan permainan gemilang Rivaldo. 19 gol dia ciptakan dari 34 pertandingan yang dimainkannya, yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak kedua di La Liga. Barcelona juga dibawanya langsung menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan European Super League di musim tersebut, sehingga dia pun menjadi salah satu pemain dengan penampilan paling baik di La Liga. Rivaldo adalah seorang pemain yang sangat kreatif. Dia tahu dengan pasti kapan harus mendribling bola, kapan harus mengumpan,
dan kapan harus melakukan syuting. Kaki terkuatnya adalah kaki kiri. Dengan kaki inilah dia sering melakukan penetrasi-penetrasi indah, dribbling berkelas, serta umpan-umpan terukur, baik umpan pendek maupun umpan jarak jauh. Rivaldo juga sering mempraktikkan tendangan dahsyat nan keras dari luar kotak penalti dengan menggunakan kaki kirinya ini. Seperti pemain-pemain Brasil lainnya, Rivaldo juga sangat ahli dalam mengontrol bola atau yang disebut joga bonito. Pergerakan feints, ball balance, serta close control dilakukannya dengan sangat sempurna, sehingga lawan-lawannya selalu kesulitan untuk merebut bola darinya. Selain itu, Rivaldo juga memiliki pergerakan yang sangat lincah, meskipun tubuhnya terhitung tinggi besar. Dia adalah pemain yang dapat mengeksekusi tendangan bebas dan juga tendangan penalti dengan cukup baik. Dan Rivaldo juga memiliki kemampuan mencetak gol dari tendangan voli, serta yang paling istimewa adalah bicycle kick-nya yang sangat keras. Rivaldo adalah seorang gelandang serang mematikan yang selalu dapat menggerakkan permainan teman-temannya dari tengah. Selepas membawa Barcelona berprestasi di musim 97-98, Rivaldo kemudian tampil bersama tim Samba Brasil di Piala Dunia 98 Perancis. Di perhelatan terakbar dunia ini, Rivaldo tampil fantastis dan membawa Brasil melaju sampai babak final dengan 3 gol yang dicetaknya. Sayangnya di babak final, Brasil harus mengakui ketangguhan tuan rumah Prancis yang menang telak 3-0. Rivaldo kemudian kembali ke Barcelona dan menjalani musim 98-99 dengan sangat baik. Dirinya mampu membawa Barcelona kembali menjuarai La Liga dan mencetak 23 gol serta 14 assist dari 37 pertandingan yang dilakoninya. Hal ini membuatnya hanya terpaut 1 gol dari top skor La Liga waktu itu, Raul González. Keperkasaannya berlanjut di turnamen Copa America 1999. Di turnamen ini, Rivaldo mampu tampil sangat gemilang di 2 pertandingan pertama. Tetapi dia kemudian mendapatkan kartu merah. Beruntung, Brasil lolos babak grup, dan Rivaldo dapat tampil lagi di babak knockout. Dirinya pun membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol penyama kedudukan di perempat final saat melawan Argentina. Sahabatnya Ronaldo kemudian mencetak gol kemenangan yang mengantarkan Brasil ke semifinal. Saat melawan Meksiko di semifinal, Rivaldo kembali mencetak gol untuk mengantarkan Brasil menembus babak final Copa America. Dan di babak final, Rivaldo membuat satu stadion mengakui kalau dia adalah pemain terhebat waktu itu dengan mencetak 2 gol awal Brasil di menit 20 dan 27. Ronaldo fenomenal kemudian mencetak gol ketiga Brasil di babak kedua, dan mereka pun sukses memenangkan pertandingan dengan skor 0-3 atas Uruguay. Dengan menjuarai Copa America ini, Rivaldo mendapatkan perhatian penuh dari FIFA dan panitia Ballon d'Or dan masuk nominasi. Dirinya bersaing ketat dengan David Beckham, yang di tahun ini juga mampu tampil gemilang bersama Manchester United saat meraih treble. Rivaldo kemudian kembali ke Barcelona untuk menjalani musim 1999-2000. Dirinya sukses tampil gemilang di 15 pertandingan Barcelona dari Agustus sampai Desember 1999. Dia juga bahkan sukses mencetak 15 gol dari 12 pertandingan tersebut. Dan karena hal inilah, dia mampu mendapatkan penilaian lebih serta mengalahkan David Beckham dalam perebutan Ballon d'Or di Desember 1999. Di sepanjang musim 1999-2000 ini, Rivaldo berhasil mempersembahkan total 23 gol dari 50 laga yang dimainkannya untuk Barcelona. Meskipun hubungannya dengan pelatih Louis van Gaal tidak terlalu baik, tetapi Rivaldo tetap dapat bermain dengan cukup baik dan membawa Barcelona menembus babak semifinal Piala Champions. Dan di turnamen ini pun dia berhasil mencetak 10 gol. Musim berikutnya 2000-2001,
menjadi musim yang cukup kompleks bagi Barcelona. Luis van Gaal dipecat dan digantikan pelatih baru, Lorenzo Serra Ferrer. Pelatih ini tak mampu mengangkat prestasi Barcelona dengan gagal di babak grup Piala Champions dan terkatung-katung posisi mereka di La Liga. Pada April 2001, dia pun dipecat dan digantikan mantan legenda Barcelona, Carles Reixach. Mereka pun akhirnya bertarung sampai pertandingan terakhir, yaitu pertandingan ke-38, untuk merebut tiket ke Piala Champions. Dan seperti cerita sebelumnya, Rivaldo tampil menjadi pahlawan dengan tendangan bicycle kick legendarisnya yang membuat Barcelona menang 3-2 atas Valencia. Rivaldo tampaknya sudah mulai tak betah di Barcelona pada jeda kompetisi. Dia pun mendapatkan beberapa penawaran menarik dari klub-klub Serie A. Tetapi berkat lobby-lobby dari manajemen Barcelona, akhirnya Rivaldo memutuskan untuk tetap berada di Camp Nou untuk musim 2001-2002. Rivaldo tampil masih sangat meyakinkan dengan mampu mencetak 14 gol dari 33 pertandingan yang dimainkannya. Dirinya pun sukses mengantarkan Barcelona sampai babak semifinal Liga Champions Eropa. Tetapi di La Liga, Barcelona kembali finish di posisi keempat. Rivaldo kemudian kembali memperkuat Brasil di Piala Dunia 2002 yang dilaksanakan di Korea dan Jepang. Kali ini dia tampil benar-benar menggila dengan mencetak gol di setiap pertandingan Brazil di babak grup. Brasil pun menjuarai grup dan bertemu Belgia di perdelapan final. Sekali lagi, Rivaldo tak terbendung dan mampu mencetak gol pembuka kemenangan Brasil atas Belgia 2-0. Di perempat final, Brasil menghadapi tim Inggris yang tangguh karena diisi pemain-pemain hebat seperti Michael Owen, Paul Scholes, Rio Ferdinand, dan David Beckham. Tetapi Rivaldo kembali dapat mencetak gol pembuka bagi Brasil dan membuat tim Samba menang 2-1. Di semifinal, Brasil menghadapi salah satu kekuatan Asia, yaitu Turki, dan mereka mampu memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0. Rivaldo sangat senang akan hal ini dan bersiap untuk menghadapi final Piala Dunia keduanya. Di babak final, Brasil tampil sangat baik dengan trio 3R mereka, Rivaldo, Ronaldo, dan Ronaldinho. Mereka mampu menghancurkan tim Panzer Jerman dengan skor 2-0, dan Brasil pun menjadi juara dunia. Trofi tertinggi di dunia ini menjadi jawaban atas impian ayahnya Rivaldo, yang ingin anaknya berdampak bagi Brasil sebagai seorang pemain sepak bola. Sewaktu mengangkat trofi Piala Dunia, Rivaldo mengingat sang ayah dan melihat ke angkasa. Setelah selesai Piala Dunia, Rivaldo mendengar kabar bahwa Luis van Gaal akan kembali menjadi pelatih Barcelona. Dan di momen inilah dia pun menerima pinangan AC Milan dan langsung terbang ke Italia pada awal musim 2002-2003. Kontrak 3 tahun pun ditandatangani dengan gaji 3 juta pound per musim. Ini adalah jumlah yang sangat besar yang harus dikeluarkan AC Milan untuk pemain berusia 30 tahun dengan riwayat cedera lutut. Tidak ada yang lebih baik dari Rivaldo. Dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan suatu kehormatan bagi Milan untuk memiliki pemain sekaliber dia, tegas Presiden AC Milan waktu itu, Silvio Berlusconi. 2 bulan memasuki musim pertamanya, Rivaldo hanya mampu mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 5 penampilan liga untuk Rossoneri, termasuk 1 gol kemenangan melawan Udinese. Rivaldo awalnya diuntungkan dengan absennya Andriy Shevchenko yang cedera di awal musim. Namun kembalinya Shevchenko membuat waktu bermain Rivaldo turun drastis. Meski AC Milan sanggup memenangkan Coppa Italia 2002, Liga Champions 2002-2003, dan Piala Super UEFA 2003, namun kontribusi Rivaldo terbilang minim. Akhirnya Rivaldo dan AC Milan sepakat untuk mengakhiri kontraknya pada musim 2003-2004. Selama berseragam AC Milan, Rivaldo hanya bermain sebanyak 22 pertandingan
dan melesatkan 5 gol saja. Tentu itu tak sebanding dengan statusnya sebagai salah satu pemain dengan gaji terbesar di Serie A saat itu. Lebih perih lagi, Rivaldo dianugerahkan penghargaan Bidone d'Oro, penghargaan untuk pemain terburuk di Serie A. Setelah dari AC Milan, Rivaldo kemudian berkelana ke beberapa klub seperti Cruzeiro, Olympiakos, AEK Athens, dan Sao Paulo. Pada Maret 2014, superstar Brasil ini secara resmi pensiun dari sepak bola setelah berkarir selama lebih dari 20 tahun. Meskipun memiliki masa-masa yang buruk selama bermain di AC Milan, tetapi dunia mengakui kalau Rivaldo tetaplah salah satu pemain paling hebat yang pernah ada di muka bumi ini. Dirinya pun masuk dalam 100 pemain terbaik di dunia sepanjang masa, versi FIFA.